Satu, dua, tiga. Halo, selamat datang di Serangkai Satu Channel barengku Ardiansah dan kita lagi di segmen Serangkai Opini dan Informasi. Nah, balik lagi bareng aku Ardiansa dan kita lagi akan ngobrolin nih soal apa ya? Tebak-tebak. Ayo, sebenarnya kan udah lihat dari judul sih. Kita akan ngobrolin soal menjadi ketua panitia dalam sebuah seksi acara atau dalam kepanitiaan sebuah event ataupun acara. Yang sebelumnya aku udah pernah bahas untuk masalah menjadi koordinator ataupun seksi acara itu cukup rame dan kalian kayaknya lumayan antusias berkaitan dengan jobdesk seperti itu. Dan kali ini aku akan ngebahas semuanya, tapi aku akan mulai dari ketua panitia terlebih dahulu, yang mana ini pastinya krusial banget dalam sebuah event acara. Dan kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ada 7 tugas penting yang aku rangkum untuk menjadi seorang ketua panitia dalam sebuah acara. Nah, sebelum aku ngobrolin 7 itu apa aja, mungkin kalian bertanya-tanya nih, apakah aku pernah jadi ketua atau seperti apa? Karena kan ya nggak abdul lah ya kita bicara menjadi ketua panitia, tapi kita nggak pernah istilahnya kayak mungkin kalian nggak percaya nih aku ngobrolin emang iya ketua panitia seperti ini gitu. Jadi kita ngobrolin terlebih dahulu terkait background aku ya. Ya kebetulan aku aktif di organisasi itu mulai dari SMP, jadi MTS ya aku ya, cuman maksudnya SMP sederajat lah ya, kita sebutnya SMP aja. SMP aku ikut, SMA aku ikut, kuliah aku ikut, di luar kuliah aku baru-baru aktif hari ini gitu, maksudnya ini lagi aktif dalam sebuah event lah gitu. Nah, ngobrolin kalau masalah SMP itu memang menurut aku masih kualitasnya masih cukup kurang lah, karena kan kalau SMP itu dulu aku masih di istilahnya arahin banget sama para guru-guru, apalagi SMP kan masuk organisasinya aja biasanya ditarik sama guru kan gitu. Jadi ya kayaknya kamu cocok nih, ayo masuk ikut organisasi gitu kan. Dulu SMP kayak gitu. Tapi kalau untuk SMA karena aku pas SMP emang suka banget ikut-ikut organisasi seperti itu, SMA aku daftar itu dengan sukarela. Dan aku sempat jadi ketua panitia untuk disnatalis sekolah aku, dan itu eventnya cukup besar, bahkan anggarannya itu juga gede banget, sampai anggaran akhir itu kalau nggak salah nyampe 90 jutaan itu untuk kelas SMA di wilayah Pekalongan. Aku di SMA Pekalongan lah ya, itu lumayan besar dan itu shock juga sebenarnya aku pribadi gitu. Jadi kalau kamu mau tahu experience pengalaman aku, mungkin aku akan cerita detail gitu waktu aku menjadi ketua panitia itu, tapi aku mungkin itu aku lewatin sedikit lah ya. Kita ngobrolin soal jobdesk-jobdesknya aja gitu. Di kuliah aku juga ikut organisasi di BEM dan juga himpunan, dan pernah menjadi ketua untuk latihan kaderisasi manajemen mahasiswa pradasar atau LKM MPD. Istinya kayak apa ya, kaderisasi lah, mungkin bahasa kasarnya ospek, tapi ini bukan yang ospek yang istilahnya apa ya, kayak disuruh push up atau apapun ya, lebih kepada pelatihan training untuk mahasiswa baru, tapi tingkat pradasar. Pradasar itu berarti tingkatnya jurusan gitu. Kalau kalian kuliah mungkin kalian paham lah, ada LKM MPD, ada LKM dasar, ada matja gitu-gitu ya. Jadi kalau ngobrolin sebagai ketua panitia sebuah acara, aku udah menjalani itu di beberapa masa gitu. Dan menurut aku beberapa kepanitiaan yang aku ketuain itu cukup berhasil secara acara dan lain-lainnya. Bahkan dari sisi panitianya juga menurut aku berhasil karena ada kekompakan, walaupun ya biasalah ada konflik-konflik kecil, tuh sesuatu yang mewarnai dalam sebuah event atau kepanitiaan. Nah, kita balik langsung ngobrolin masalah tugas ataupun jobdesk sebagai ketua panitia. Yang pertama adalah menentukan anggota dan koordinator-koordinatornya. Ya, ini adalah hak prerogatif seorang ketua panitia. Sebenarnya nggak cuma ketua, biasanya nggak hanya ketua panitia ya, kayak ketua umum organisasi ataupun presiden, bahkan kan mereka istilahnya punya hak untuk menentukan siapa yang akan dijadikan. Kalau presiden kan berarti menteri, kalau ketua organisasi mungkin ya wakilnya atau koordinator-koordinator bidangnya, kepala-kepala bidangnya gitu. Nah, event pun juga sama ya. Jadi ketua itu bisa menentukan siapa yang mau seksi apa aja, kemudian anggotanya siapa aja, dan siapa yang akan jadi koordinator. Kenapa itu penting? Kenapa harus ketua yang milih, dan kenapa sebenarnya nggak harus istilahnya ketua istilahnya semuanya diserahkan ke ketua untuk milih gitu. Itu bisa sistem musyawarah, tapi tetap ketua itu punya hak untuk memberikan suaranya siapa yang mau dijadikan. Kenapa? Karena yang namanya sebuah event,
Kalau kalian nggak cocok misalkan mungkin ada dua orang nih, dua orang mau apa ya bagus di seksi acara. Nih dua orang ini, cuman masalah dua-duanya bagus, ataupun yang A bagus, yang satu mendingan. Cuman kamu nggak bisa kerjasama sama si A, kamu lebih bisa kerjasama sama si B. Nah kalau aku lebih prefer ya mending si B aja gitu. Dalam artian si A-nya tetap mungkin entah di bidang lain ataupun tetap di seksi acara tapi mungkin posisinya bukan koordinator atau apa gitu. Kenapa? Karena yang namanya koordinator itu biasanya ada rapat terpisah gitu, rapat untuk para koordinatornya aja gitu. Jadi ini nanti kita ngobrol di masa rapat ya. Cuman maksudnya lebih kepada gimana kita bisa enak berkomunikasi dengan anggota kita itu. Kalau misalkan kita punya masalah komunikasi dengan anggotanya ya mau rapat gimana pun nanti susah gitu berjalannya karena kunci utama sebuah organisasi ataupun pelaksanaan event ya pada aspek komunikasinya, komunikasi dengan anggota. Jadi itu penting banget untuk menentukan anggotanya. Nggak harus semuanya subjektif, bisa lewat musyawarah, tetapi kalian bisa memberikan arahan lah. Kayaknya kamu bisa jadi ini. Bisa pertimbangannya banyak sih, bisa pertimbangan pada aspek kemampuan, aspek kedekatan juga boleh gitu. Ini bukan ini ya KKN ya, misalnya kolusi nepotisme bukan bukan nepotisme yang seperti itu gitu. Maksudnya kedekatan tapi juga harus mempertimbangkan kemampuan orang itu gitu. Jadi itu tugas yang pertama dan yang kedua adalah membagikan job desk tiap seksi atau bidangnya gitu kan tadi udah nih bidangnya udah kebentuk siapa anggotanya sekretaris bendahara semuanya udah kebentuk berikutnya adalah menjelaskan ketua itu harus paham job desk masing-masing bidang itu apa gitu walaupun kasusnya mungkin orang yang sudah ditempatkan di seksi mungkin udah paham kayak seksi acara oh dia udah paham nih dia bikin tandon atau apa gitu tapi kan itu ya secara umum mungkin udah paham tetapi yang namanya ketua dalam rapat pertama ataupun rapat setelah pembentukan panitia dia udah harus bisa memberikan visi jangka panjang kira-kira acaranya bakal seperti apa dan dari visi itu dari timeline garis besarnya itu kemudian kalian harus bisa memberikan secara rinci, secara detail apa yang harus dikerjakan masing-masing bidang. Agar bidangnya ini nggak jalan sendiri-sendiri, akhirnya nanti nggak sinkron antar bidang. Jadi kalian harus sudah tahu dulu tuh keseluruhan, baru dibagi-bagi gitu. Jadi di rapat pertama kalian harus menyampaikan, oke, seksi acara tugas kalian adalah membuat rundown, membuat ini gitu. Kemudian seksi perkap, kalian membuat list ini, seksi ini buat ini. Itu harus jelas apa aja yang harus dibikin dan itu harus dipikirkan secara timelinenya itu. Misalkan ada seksi humas kan untuk koordinasi antar misalkan orang-orang yang berkaitan atau seperti apa kayak gitu. Nah, itu kan kalau untuk koordinasi kan mungkin belum tahu ya siapa yang mau diajak bintang tamu atau seperti apa gitu. Nah, biasanya kan mereka menunggu nih dari seksi acara kira-kira acaranya akan seperti apa atau konsep acara atau akan seperti apa ini dalam kondisi mungkin acara ini acara sesuatu yang fresh dibikin baru gitu. Jadi humasnya masih belum begitu tahu siapa yang akan diundang. Nah, itu yang harus dipikirkan oleh ketua. Jadi udah ngasih timeline, oke seksi acara dalam 1 minggu ini kalian harus bikin rundown secara kasar sehingga bisa didapat nanti orang-orang sekiranya yang akan di list oleh seksi humas untuk dilakukan koordinasi. Jadi kayak itu. Jadi tidak hanya job desk, tetapi harus bisa membuat runtutan timelinenya. Misalkan waktu panitianya adalah 1 bulan. Ini 1 bulan sebenarnya cepat banget ya. 1 bulan dan pada minggu pertama itu harus selesai apa aja. Nah ini salah satu tugas seorang ketua panitia. Masuk ke tugas yang ketiga, ini berhubungan dengan yang tadi yaitu menentukan dan memimpin jalannya rapat gitu. Jadi ini penting banget gitu karena koordinasi utama kepanitiaan itu pasti ada di rapat gitu. Walaupun sekarang udah maju, maksudnya udah banyak grup-grup yang bisa kita dijadikan koordinasi secara tidak langsung lewat sosial media dan lain. Tetapi kalau tidak ada rapat offline, ini biasanya agak-agak riskan gitu dalam panitiaan itu. Jadi kalau misalkan obrolan di grup itu berjalan bagus, enak. Tapi sebenarnya kan kalau diskusi itu enaknya langsung. Karena kalau di grup itu mungkin yang muncul hanya satu dua ataupun nempalinya nggak enak gitu. Karena harus kepotong-potong chatnya gitu kan. Tapi kan kalau rapat secara langsung itu penting banget agar kalau ada masukan bisa langsung sampaikan, bisa langsung kita sama-sama berdiskusi karena orangnya udah kelihatan semua ngumpul gitu. Kalau di grup itu kan kadang ada yang nggak muncul atau kadang yang nggak ngeritnya lama. Tapi kan kalau langsung bisa langsung saling berdiskusi gitu. Jadi menentukan kapan rapat kayak misalkan acaranya udah rapat itu biasanya seminggu sekali gitu. Cuman kalau misalkan udah mau mepet
Nah itu biasanya intensitasnya dinaikin tuh, bisa seminggu 2 kali ataupun 3 kali, atau bahkan kalau H-7 itu bisa tiap hari rapat, itu untuk mematangkan acaranya. Dan itu juga yang akhirnya masuk kepada job desk berikutnya seorang ketua panitia, yaitu tadi kan udah ada pembagian job desk, menentukan dan rapat. Yang berikutnya adalah menetapkan target dan menjadi quality control terhadap perencanaan acara. Aku nggak ngomong seksi acara doang, maksudnya rancangan konsep pra acara ini, maksudnya keseluruhannya. Nah ini tugasnya tadi ketua panitia udah mimpin rapat, itu tadi kan di tiap job desk itu dikasih batasan ya, misalnya seksi acara nih harus bikin job desk dalam bikin istilahnya rundown kasar 1 minggu, nanti rundown kasar selesai, minggu depannya nanti tugasnya yang lain. Nah itu yang dimaksud adalah quality control gitu. Jadi dalam misalnya 1 bulan kepanitiaan udah mendekati minggu ketiga, itu berarti sudah harus selesai apa-apa. Nah ini yang ketua yang harus bisa mengingatkan gitu. Jadi ketua itu memang yang mengerjakan bagian-bagiannya lebih banyak pada seksi, tapi ketua itu wajib tahu semuanya, tahu semua update-nya. Itulah kenapa gunanya rapat. Ketua ngadain rapat itu karena ketua harus tahu progres masing-masing bidang, dan itu harus dengerin semuanya gitu. Nggak harus hafal detail-detail partnya gitu, tapi ya minimal tahulah secara gambaran besarnya. Jadi nanti ketika harus presentasi, harus menyampaikan ke atasan atau seperti apa, ketua panitia itu bisa lancar menyampaikannya, oh progresnya sampai sini 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 gitu. Dan pemahaman itu semua yang akhirnya harus dikontrol gitu. Makanya kan tadi aku nyebutin quality control juga kan, seorang ketua acara itu harus bisa menjadi quality control terhadap para seksi-seksi bidangnya itu, dan juga berjalannya atau progres atau job desk-nya itu sendiri. Jadi jangan sampai ketua acara tuh nggak tahu itu acaranya apa gitu, apa yang sedang dibahas oleh seksi acara, apa ya progresnya, karena emang harusnya ketua sendiri yang istilahnya progres bidang-bidangnya, jangan sampai kebalik gitu. Berikutnya yang menjadi tugas ketua adalah menjadi penengah dan penyelesaian konflik, baik itu internal ataupun eksternal. Kita tahu banget kalau udah namanya acara, entah besar atau kecil, itu sering banget ada konflik gitu, entah konflik secara personal gitu. Orang misalkan koordinatornya berantem sama anggotanya gitu, atau koordinator berantem sama koordinator, itu kan sering banget terjadi dalam sebuah event-event. Nah ketua acara itu harus bisa menjadi penengah kalau memang tidak bisa terselesaikan. Jadi kalau misalkan masalah itu berada di koordinat di satu bidang gitu ya, pendekatannya ada di bidang itu gitu. Mungkin pada saat rapat bidang, biasa kan juga bidang, kalau acara gede biasanya tiap bidang itu juga akan ada rapat sendiri, itu ketua bisa nimbrung gitu masalahnya di mana, ikut menyelesaikan masalah itu. Kenapa? Karena kalau masalah itu dibiarkan, itu nanti jatuhnya pada saat pelaksanaan bakal banyak masalah gitu, miskoordinasi, miskomunikasi, ataupun perencanaan jadi nggak matang gitu. Apalagi kalau udah masalahnya antar koordinator yang nggak sinkron atau seperti apapun. Nah itu yang harus diselesaikan dan juga ditengahi. Pun kalau ternyata masalahnya justru ketuanya itu sendiri punya masalah dengan orang, ya kalian sebagai ketua harus bisa legowo, dalam artian baik siapapun itu yang salah itu harus bisa terselesaikan sebelum acara, ataupun misalkan masalahnya adalah pada saat acara, ya pasca acaranya itu juga harus bisa terselesaikan, jangan ditunggu-tunggu, jangan sampai udah masuk ke kepanitiaan yang lain tapi masalah yang sebelumnya itu nggak selesai gitu. Jadi itulah yang dimaksud terhadap masalah internal ataupun eksternal. Nah kalau eksternal itu siapa tahu misalkan ada kesalahan dari segi, misalkan ya, misal ada kesalahan dari segi promosi lewat media sosial, terus ada orang eksternal yang tersinggung, itu kan otomatis nanti yang akan dicecar mungkin admin, misal admin Instagramnya atau apa. Nah ketua juga berhak untuk satu bisa menegur kepada internalnya, tetapi menegurnya itu juga yang harus memperhatikan kondisi internalnya sendiri, atau bisa ya menjadi penengah dan penyampaian minta maaf gitu kepada pihak eksternalnya, karena kan pertanggungjawaban utama tetap lewat ketua panitianya itu gitu. Biasanya yang dipanggil kalau ada masalah ya ketuanya yang dipanggil gitu, bukan anggotanya secara langsung. Oke, yang berikutnya yang keenam ya, 1, 2, 3, 4, 5 ya benar, yang keenam adalah ketua itu harus menjadi orang yang paling optimis kalau acaranya akan sukses, acaranya akan berhasil. Kenapa ini penting? Ini bahkan penting banget. Kenapa? Karena gini, sukses enggaknya sebuah acara itu ditentukan oleh semua anggotanya. Benar ya? Benar.
Tapi wajah sebuah acara itu yang menjadi patokan ataupun wajah pertama adalah ketua panitianya gitu. Catat ya, wajah utama sebuah event itu ada ketua panitianya, tapi kesuksesan sebuah acara itu ditanggung semuanya gitu. Jadi kenapa aku harus sampaikan seperti ini gitu? Karena ketua itu punya andil besar atau wajah besar karena dia harus tanda tangan dalam sebuah proposal, muncul dalam biasanya kalau media-media disebarin kan juga ada ketua panitianya siapa, itu yang biasanya dilihat, oh ini ketuanya sih ini nih gitu. Jadi itu utamanya, itu sebenarnya alasan yang uh, harusnya udah bisa bikin ketua panitia itu harus bisa optimis gitu acara berhasil. Kenapa kalau ketua panitianya aja nggak bisa optimis, nggak bisa yakin sama acaranya, jatuhnya nanti apa? Jatuhnya nanti ke anggota-anggotanya gitu. Jadi kayak misalnya ada yang rapat, anggotanya wah ketuanya aja kayak gini gitu, nggak semangat, nggak. Jadi ketua itu harus bisa yang memberikan kayak semangat, ayo ini pasti berhasil kok, ayo kita harus selesaikan, kita menyelesaikan. Jadi optimisme itu gitu yang bisa ngebangun internal kepanitiaan kuat, jadinya apa-apa yang menjadi kekurangan-kekurangan bisa terselesaikan gitu di internalnya, sehingga acaranya benar-benar bisa, walaupun ya kita bicara eksekusinya mungkin eksekusinya masih yang kurang-kurang gitu, tetapi kalau di perjalanannya itu selalu diiringi dengan optimisme yang kuat, aku yakin tidak akan ada penyesalan gitu di belakangnya. Tapi kalau misalkan dari awal aja udah pesimis, akhirnya kan banyak menambah masalah, eksekusinya juga berantakan, ya bakal banyak penyesalan yang tertinggal gitu. Jadi yang menjadi ketua panitia itu harus optimis bahwa acara sukses dan menjadi pendorong utama para anggota-anggotanya bahwa ayo ini harus sukses, ini pasti berhasil kayak gitu. Jadi itu salah satu tugas seorang ketua panitia. Dan yang terakhir tentu saja adalah bertanggung jawab terhadap acara yang dipimpinnya gitu. Bertanggung jawab ya seperti ada pertanggungjawaban, ada masalah-masalah harus berani bertanggung jawab gitu. Masalah anggotanya kan juga istilahnya ketua gitu yang mengontrolnya. Makanya tadi kan ada quality control, harus bertanggung jawab kayak gitu. Akhir acara harus ada laporan pertanggungjawaban LPJ dalam artian acaranya seperti apa, ada masalah-masalah apa, itu harus dipertanggungjawaban, istilah harus bertanggung jawab dan harus diselesaikan semua masalah sebelum apa ya istilah waktu itu makin kering dalam artian misalkan acaranya selesai hari ini gitu, terus masalahnya 3 bulan ke depan belum selesai. Nah jangan sampai gitu, maksimal ya 1, 2, 3 minggu atau 1 bulan lah paling lama masalah-masalah itu harus terselesaikan dengan sikap bertanggung jawabnya itu gitu. Jadi mungkin itu kurang lebih ada 7 yang aku pikirin gitu, istilahnya sebagai ketua panitia atau jobdesk seorang ketua panitia itu harus seperti apa gitu. Misalkan ada kekurangan-kekurangan atau kalian mikir oh kayaknya masih ada lagi nih tambahan untuk ketua panitia itu harus seperti ini, silahkan kalian tulis di kolom komentar, kita bisa berdiskusi. Dan kalian kalau misalkan ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar, ada request silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekali lagi mohon maaf kalau ada kekurangan-kekurangan, tentu saja ini murni kesalahan aku karena ya semuanya ini kan berdasarkan opiniku gitu. Mungkin tidak ada yang benar ataupun tidak ada yang salah, tetapi ini adalah pendapat dan pendapat bisa saja salah gitu. Jadi sampai ketemu di video berikutnya masih bareng aku Biasa di Serangkai Satu. Bye bye.